Benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling baik di manusia. Kamu salah. Enak saja bilang dirimu paling hebat. Kau hanya dimiliki orang dewasa saja. Tetapi kalau sifat seperti aku ini, mulai dari anak kecil pun sudah ada. Lihat saja, sudah ada orang tua yang tega menganiaya anaknya kalau dia marah. Benar kan? Itu artinya akulah yang dapat mematahkan hubungan orang lain. Yang paling baik di hati manusia. Dasar. Hah, indah sekali dunia ini. Lihat Panadol itu begitu indah. Lampunya gelap-gelip, hiasannya cantik, dan bunga-bunga indah yang berkembang. Aku juga menghirup udara sebebas-bebasnya alias ganti. Aku adalah si sukacita. Dunia akan terasa selalu indah, andai setiap orang mampu untuk sukacita. Tapi sayangnya banyak orang lupa untuk sukacita karena keadaan. Ada yang bilang selalu sibuk, sembako mahal, sehingga orang lupa untuk sukacita. Jangan kamu sukacita dan senyum saja malas. Cepet saja. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk berkat Tuhan, pasti setiap orang akan lebih mudah untuk tersenyum. Karena sukacita. Kalau saya setiap orang itu bersyukur setiap berkah yang Tuhannya, maka setiap orang itu akan merasakan betapa Tuhan memberkati juga dan memberikannya rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah rezekinya. Semuanya sama. Dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina, dan semuanya sama. Kalau setiap orang itu menyadari hal itu, maka setiap orang itu akan Ya, kau kenal munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik, apalagi untuk membela dirinya. Tetapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-pura dan kemunafikan itu berasal dari aku, si pembohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anaknya. Supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Pokoknya bohong lebih banyak disukai. Malahan kan lagu sekolah minggu ada yang berbunyi begini, bohong-bohong itu dosa, tetapi kenyataannya mereka tetap saja berbohong. Jadi aku paling banyak diminati orang. Tidak juga kok, lihatlah masih banyak memiliki sifat sabar seperti aku. Misalnya orang tua, mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anak mereka. Apalagi sejak kecil, supaya tidak berlaku seperti kalian itu, pembohong, pemarah, munafik. Malah banyak orang tua tidak tinggal karena untuk menjaga dan memikirkan anak-anak mereka. Ya juga para guru di sekolah dan sekolah minggu, mereka tetap sabar dan anak-anaknya nakal. Jangan bohong ke pembohong, sekali lagi sabar. Apa kau bilang dan tersabar? Berapa banyak orang yang sabar sekarang ini bisa dihitung dengan jari tangan. Sesabar-sabarnya mereka pasti akan memakai juga dalam hatinya. Apa benar masih ada orang tua dan guru-guru yang tidak mematuhi lagi? Jangan tak kabur kau. Anak kecil sekarang saja sudah mampu sekali diajari memaki. Jadi aku yang seharusnya dimakatai we. Once, mahkota, apa tidak salah itu? Karena sebenarnya lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu saat ini sedang galak-galaknya. Manusia tidak senang melihat orang yang lainnya bahagia, malahan senang melihat orang lain susah. Itu karena iri hati tahu, tetapi begitulah. Tunggu, apakah kalian tidak tahu malu? Semua merasa paling hebat. Apakah kalian lupa dengan diriku sedendam? Lihat saja mereka yang sudah saling memaafkan, tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malahan ada kalimat seperti ini, ya kami memang sudah saling memaafkan, tetapi bagaimana ya? Aku belum sepenuhnya berbicara dengannya. Nah itu kan sama saja dengan dendam. Jadi sifat seperti aku juga banyak di dunia. Aduh, kalian itu banyak cerita saja. Lihat dulu siapa aku, si putus asa. Aku bisa membuat manusia hancur, bahkan hancur lebur, hingga bunuh diri. Tahu sendiri kan kalau manusia itu tidak siap untuk gagal. Padahal terkadang kegagalan bagian dari hidup manusia. Jadi sifat seperti gula yang
banyak dimiliki semua orang. Woi, kau diam aja, kamu sakit gigi ya? Apa yang bisa kamu pamerkan? Tidak ada yang perlu aku pamerkan, kawan. Aku justru merasa gagal dalam memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihatlah sekarang, sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih. Mereka takut diejek dan dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini, seandainya kasih lebih banyak, maka tidak akan ada lagi kekerasan, penganiayaan, permusuhan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia. Tetapi mengapa hati manusia semuanya menjadi kacau? Hai sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil, kalaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol. Tetapi percayalah, sudah banyak manusia kini sudah banyak mulai saling mengasihi. Lihat saja gereja-gereja semakin berkembang, para penatua semakin banyak, acara ibadah juga semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial semakin digalakkan. Manusia mencoba untuk saling mengasihi dan menerima. Memang benar apa yang dikatakan Yesus bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Menuai apa di tanamnya? Betul, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa kemana-mana akan datang dan Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang pada hari-harinya. Kalian semua, apakah kalian sedang dunia kacau balau? Tahuilah, bila kalian akan dihukum Tuhan dan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Percayalah bahwa ampunan Tuhan pasti selalu ada. Karena Dia yang telah lahir di kandang domba, mati dan disalibkan, yang telah bangkit dan naik ke surga, selalu menantikan anak-anaknya kembali. Tanggalkanlah sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Hore, dunia akan tetap indah, senyum akan terasa kembali. Maka aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus.